Ketika semua orang bilang Tuhan pasti tolong, tapi kamu tetap ngerasa sendirian, kamu sudah berdoa, kamu sudah berusaha, tapi kok kayaknya nggak ada yang berubah dalam hidupmu. Kamu lelah, capek, bingung, tertekan, kecewa, sendirian. Kalau itu kamu hari ini, tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini Tuhan mau bicara padamu. Halo, kembali lagi di Renungan dan Inspirasi. Dan sebelum lanjut, saya mau berdoa dan berterima kasih bagi semua yang like, komen, dan subscribe. Semoga Tuhan limpahkan berkat ya hari ini dalam kehidupanmu. Menjadi berbeda memang tidak selalu menjadikan seseorang yang terbaik. Akan tetapi, yang terbaik pasti memiliki keunikan yang tersendiri. Di dalam perjalanan menuju kesuksesan Anda akan melalui jalan yang sunyi, menanjak, dan sering sekali penuh tantangan. Jalan ini tidak ditujukan untuk semua orang, karena tidak semua orang punya kemampuan untuk menjalani dan mengatasinya. Bayangin ada seorang perempuan bernama Marta. Usianya 26 tahun. Tiap hari dia bangun jam 5 pagi, berangkat kerja 2 jam naik kereta. Sampai di kantor dia tersenyum. Tapi di dalam hatinya sepi. Sore pulang dia mikir, untuk apa semua ini? Hidup kok gini-gini aja ya? Lalu pada malam hari Marta berlutut dan berdoa. Tapi dia seperti merasakan kekosongan. Dia seperti berbicara kepada tembok. Tuhan, aku capek. Kenapa aku harus jalanin semua ini sendirian? Mungkin kamu bukan Marta, tapi kamu pernah kan merasa demikian? Waktu Yesus jalan menuju salib, banyak muridnya lari. Petrus menyangkal, temannya biasa tidur. Yesus tahu rasanya sendirian. Bahkan di kayu salib, dia bilang, Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kamu ngerasa Tuhan jauh, Yesus pernah lebih dahulu ada di sana. Tapi justru dari titik terendah itu, kebangkitan terjadi dan harapan datang. Yesaya 41 ayat 10 berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, begitu juga yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam hidup ini ada masa di mana kita merasa harus berdiri dan berjalan di kaki kita sendiri. Tidak ada tangan yang menggandeng, tidak ada pundak untuk bersandar. Rasanya sepi, berat, dan penuh pertanyaan. Tapi justru dalam momen-momen itulah Tuhan sedang mengejar kita untuk melangkah, bukan sendirian, tapi bersamanya. Yesus pun pernah loh berjuang sendirian dalam pandangan dunia, seperti di Taman Getsemani. Ia bergumul hebat, murid-muridnya tertidur dan tidak satu pun mampu berjaga bersamanya. Ketika disalibkan, bahkan langit pun menjadi gelap seolah-olah alam turut menangis. Namun di tengah kesendirian itu, Yesus tidak benar-benar sendiri. Ia berjalan dalam ketaatan penuh kepada Bapa sampai tuntas disalib, dan dari salib itu lahir kebangkitan. Perjalanan kita pun kadang terasa seperti salib. Ada penderitaan, pengorbanan, dan kesendirian. Tapi bersama Tuhan, kesendirian itu bukan akhir ya, melainkan jalan menuju kebangkitan dan masa depan yang baru. Tuhan tidak ingin kamu bergantung terus pada kenyamanan atau manusia. Dia membentuk kita supaya kita kuat berdiri, namun tetap bersandar pada kekuatannya. Melangkah di kaki sendiri bukan berarti tanpa Tuhan. Justru itu berarti berjalan dalam kedewasaan iman, di mana kita tahu siapa yang berjalan di samping kita, meskipun tak selalu terlihat. Orang-orang yang kuat tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Mereka merasa damai di dalam kesendiriannya, tanpa perlu perhatian atau pengakuan, namun tetap harus terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus melakukan segalanya sendirian untuk memperoleh kekuatan.
Maka renungan ini hanya ditujukan bagi mereka yang saat ini berjuang seorang diri, yang sedang menghadapi peperangan di dalam batin tanpa dukungan. Bagi mereka yang tidak pernah didampingi dalam setiap langkah dan perjuangan mereka untuk menuju kesuksesan. Renungan ini ditujukan untuk semua orang yang merasa tak ada lagi yang percaya pada mereka. Anda tidak perlu mengandalkan kepercayaan orang lain. Yang terpenting adalah Anda percaya pada diri Anda sendiri untuk menuju kesuksesan bersama Tuhan. Tuhan gak janji jalan kita akan selalu mulus, tapi Dia janji kita gak akan jalan sendiri. Kalau kamu hari ini masih berjuang, jangan pikir kamu lemah. Mungkin kamu justru sedang kuat, walaupun prosesmu cenderung lama dibandingkan yang lain. Karena kamu tetap berjalan, walaupun gak ada yang lihat. Dan percaya deh, Tuhan sedang melihat. Berjuang bukan berarti Tuhan jauh. Kadang justru dalam diamnya, Tuhan sedang mendewasakanmu, membentukmu, menyiapkan jawaban yang lebih dari apa yang kamu minta. Rasa sakitlah dan berbagai pencobaan yang sudah kamu cobain, yang membuat kamu akan semakin kuat dalam perjuangan ini. Membentuk karakter dan menjadi lebih tangguh. Maka kesendirian membuat Anda lebih menghargai orang lain daripada sebelumnya. Kamu ingat Maria Ibu Yesus? Ketika dia didatangi oleh Roh Kudus dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Bayangkan Maria pada saat itu mau cerita sama siapa? Dan gak ada juga yang mau percaya sama dia kalau dia bakalan hamil karena Roh Kudus. Menjalankan kehendak Tuhan seperti itu. Seringkali kita berpikir kita akan menjalankan kehendak Tuhan itu akan baik-baik saja, tenang, nyaman, santai. Tapi dalam menjalankan kehendak Tuhan, Maria pun harus berjuang menghadapi segala sesuatu sendirian. Orang gosip tentang dia, banyak orang tidak percaya, menganggap dia konyol pada saat itu. Maka untuk menghadapinya, kita perlu iman pribadi, yaitu pengalaman benar-benar berjalan dan merasakan bahwa benar-benar Tuhan hadir di dalam kehidupan kamu. Maka hidup itu seperti analogi mendayung di tengah laut. Kamu duduk sendirian di perahu kecil. Air di sekelilingmu tenang di awalnya. Tapi lama-lama angin datang dan ombak mulai naik. Kamu dayung-dayung sekuat tenaga tapi kayaknya gak maju-maju. Kamu udah lelah, pegal. Belum lagi matahari yang sangat terik. Kamu menoleh ke kiri dan ke kanan. Gak ada siapa-siapa lagi. Dan kamu mikir, Tuhan, aku takut kok aku sendirian. Tapi kamu sering lupa kan? Tuhan bukan di pantai nungguin kamu sampai. Dia ada bersamamu di perahu itu. Maka diam dan tenang. Kadang kita nggak lihat dia karena kita fokus kepada ombaknya. Tapi dia tetap di sana, pegang tali kemudi, bantu kamu mendayung, bahkan kamu perlu, dia bisa tenangkan badainya buat kamu. Yesus pernah tidur kan di perahu yang dilandai badai? Apa kamu ingat? Tapi bukan karena dia nggak peduli. Dia tahu bahwa badai itu akan reda. Dan dia tahu kamu bakal sampai asal kamu tetap bersama dia. Maka saudara-saudara, teman-teman semua yang mendengarkan sampai akhir, apakah kamu sedang merasa sendirian dalam perjuangan hidupmu? Sudah tidak ada orang tua, tidak ada ayah, ibu, kakak, adik, atau bahkan pasangan juga meninggalkanmu. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan menyertai bahkan di dalam kesendirianmu itu, di dalam kesunyianmu itu? Apakah kamu bisa tetap setia berpengharapan seperti Yesus setia hingga salib yang dipikulnya? Mungkin hari ini kamu masih mendayung laut di tengah kehidupan, masih jauh dari tujuan kamu. Tapi kamu gak mendayung sendirian. Tuhan ada di perahu yang sama. Hari ini Tuhan mau bilang, aku bersama. Mungkin kamu gak bisa lihat hasilnya sekarang ya, tapi kamu akan lihat suatu hari yang indah. Dan kamu imani, semua rasa sakitmu ini tidak akan sia-sia. Semua kesendirianmu ini tidak akan sia-sia. Semua perjuanganmu ini tidak akan sia-sia. Tetap berjuang ya, tapi bukan sendirian. Kamu gak akan kuat sendirian. Kamu harus bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kamu hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu akan merasakan kekosongan di tengah-tengah kesuksesan atau pencapaian apapun yang kamu dapatkan di dunia. Maka izinkanlah Tuhan saat ini bersamamu berjalan untuk menuju hari yang lebih baik. Oke teman-teman, jadi hari ini aku juga punya tips di akhir dari episode ini. Jadi tips ini sebenarnya dari pengalaman pribadi aku, tips untuk bertahan dan berjuang sendirian
Dan bahkan ini bukan hanya motivasi biasa, tapi ini bisa disebut ilmu saraf. Aku percaya kalau kalian juga menerapkan ini dalam kehidupan kalian setiap pagi ketika bangun tidur, kalian akan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hari-hari kalian. Tips yang pertama, kalian harus ingat jangan pernah ngomong negatif apapun. Itu hal yang pertama. Jangan ngomong hal-hal buruk di pagi hari, karena kita sebenarnya nggak tahu bakalan apa yang kita hadapin satu hari itu dan mood kita bagaimana. Sehingga pagi hari itu adalah saat yang sangat penting untuk mempersiapkan satu harinya. Kamu lebih baik berada di depan cermin atau kaca. Aku percaya kepada kamu, itu kamu katakan dan kamu rasakan. Dan kamu katakan kepada Tuhan dan semesta bahwa kamu udah gak sabar bakal melihat keajaiban apa yang telah Tuhan siapkan hari ini. Jadi mulai dari sekarang, coba katakan hal-hal baik untuk dirimu, maka kamu akan merasakan perubahan besar dalam hidupmu untuk beberapa hari, bulan, bahkan tahun ke depan. Jadi ketika kamu lelah, kamu harus merasa dan menyadari bahwa Tuhan sudah mengatakan kamu berharga. Bahkan kamu sendiri juga harus mengatakan dirimu berharga. Jangan katakan hal-hal negatif pada dirimu, dan maka cintailah dirimu sendiri sehingga akan melahirkan dan menciptakan versi terbaik dari diri kita. Ini struggle dan masa sulit kita yang mereka ingin tahu hanya cerita sukses kita. Maka berjuanglah untuk diri sendiri, walaupun gak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap melangkah dengan iman, juang dengan keteguhan, dan percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang Tuhan rencanakan. Kalau kamu diberkati, jangan lupa share video ini ke teman kamu yang juga sedang berjuang bersama-sama. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom.